Hai friends, selamat datang di Churchill, curhatan chill by mengenaldiri.id. Di sini kita memberikan ruang untuk kamu yang pengen curhat tentang apa aja, dan curhatan yang terpilih akan dibahas di platform mengenaldiri.id secara anonim. Enjoy Churchill, your safe space to spill and chill. Aku, 25 tahun, aku pernah didiagnosis body dysmorphic beberapa tahun yang lalu. I have worked with a psychologist and I believe I am in a much better place right now. Tapi, I still get triggered from time to time. Misalnya, kalau aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, terus tiba-tiba ada yang ngomong tentang berat badan. Bahkan kayak conversation yang ringan aja, kayak misalkan nih ada temanku si A ngomong ke si B. Kok lo kurusan sih? Pakai apa? Walaupun sebenarnya itu nggak ditujuin ke aku, tapi aku tetap triggered. It feels like brings back memories. Ketika aku masih percaya, satu-satunya cara untuk aku bisa dicintai adalah dengan jadi kurus dan punya tubuh yang sempurna. Walaupun aku udah tahu hal ini tuh nggak benar, tapi setiap dengar orang ngomong hal kayak gitu, jadinya seperti ter-reinforce lagi kepercayaan itu. Dan aku juga rasanya nggak percaya diri untuk speak up ke teman-teman aku untuk stop ngomongin tentang berat badan dan diet. Karena berujung nanti akan jadi panjang dan membuka pertanyaan-pertanyaan lain. Menurut Churchill, how do I handle my triggers in a healthier way? Thank you, Churchill. Okay. Menurut Witska, what's the main problem? Untuk S, I just want to say I feel for you. That's a really terrible thing to experience pastinya ya. Kayak kalau udah didiagnosis body dysmorphia itu pasti realitanya tuh jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, karena kita kayak secara kasarnya kita dibodohi oleh pikiran kita sendiri itu. Cuman kalau misalkan dia emang udah didiagnosis di body dysmorphia, ya mungkin masalahnya memang itu yang membuat dia merasakan seperti itu gitu. Oke. Berarti dia kayak mengalami namanya si body dysmorphia ini, walaupun udah pernah konsul, tapi ternyata kadang-kadang masih triggered ya. Ya, atau ya body dysmorphic disorder itu nggak mungkin bukan kayak demam yang kita minum obat terus hilang gitu loh. Mungkin karena kayak goalnya tuh bahkan mungkin bukan si pemikiran itu langsung hilang, tapi kayak meminimalisir itu supaya hidupnya bisa berjalan lebih fungsional gitu, lebih bisa menjalani hidupnya lebih baik gitu. Dari yang aku pahami ya, kalau dari sesuai dengan DSM-5 juga, DSM itu Diagnostic Statistic Manual yang edisi kelima, itu yang dipakai sama psikiatris, a lot of psychiatrists to diagnose their patient. Kalau body dysmorphic itu sebenarnya itu secara singkatnya adalah persepsi seseorang yang membuat mereka melihat diri mereka itu selalu kesalahannya gitu. Kesalahannya in terms of fisik ya. Jadi mereka obsesi sama fisik mereka. Gitu. Dan itu mengganggu dan udah memberikan hendaya di kehidupan mereka masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalkan bedain, misalkan aku nggak suka nih sama hidung aku kayak gini-gini, hidung aku pengen lebih mancung lagi gitu. Terus dia memutuskan untuk operasi. Habis itu dia udah happy. Nah, itu berarti itu beda sama body dysmorphic disorder. Karena kalau body dysmorphic disorder itu, mau kita udah kayak gimana, misalkan dia merasa gendut, dia udah mau kurus kayak gimana pun juga, tetap yang dilihat itu adalah kekurangannya. Tetap nggak pernah puas, tetap jelek. Jadi kayak I feel like I'm ugly all the time, dan semua orang pasti ngerasa gue tuh jelek. Makanya orang-orang nggak mau temenan sama gue. Jadi kalau misalkan BDD ini sering diasosiasikan dengan delusi juga, banyak waham-waham juga gitu yang dirasakan oleh pasien-pasiennya gitu sih. Makanya itu it's a very serious thing, it's a very important thing for us to know juga gitu sebagai orang, misalkan orang awam, untuk misalkan ada orang yang merasakan seperti itu, nggak kita nggak kita judge gitu sih. Ini tuh sebenarnya sebuah disorder.
kelainan, atau sebenarnya ada kan mungkin orang-orang bilang yang lo nggak bersyukur aja sebenarnya sama diri lo sendiri gitu. Nah ini kalau dari Wietzka pandangan dari segi seorang profesional itu bagaimana? Kalau menurut aku sih tentunya ini sebuah mental illness ya. Jujur aku sedih banget sih kalau misalkan bayangin kita punya BDD, terus kita orang-orang di sekitar kita tuh ngomong itu terus gitu ke kita. Kayak lu kurang bersyukur aja, lu kurang ini, kira itu merasa kayak, oh, gua nggak dipercaya gitu jadinya. Jadi itu malah worsening the symptoms juga gitu kan. Sebenarnya kan orang-orang seperti itu butuh support gitu, apalagi dari orang-orang terdekat karena mereka beneran percaya, mereka tuh it's their eyes, mereka tuh nggak bisa melihat apa yang kita lihat gitu loh. Dan itu bukan salah mereka, gitu. Emang itu sebuah penyakit dan butuh untuk ditata laksana gitu dan itu bisa ada terapinya gitu. Walaupun it's gonna be a hard and long journey, tapi it's not something that is untreatable juga gitu sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa kayak gitu ya kita harus bantu tolong gitu sih. Jadi sebenarnya dirinya dia sendiri itu nggak mau ya dalam kondisi yang seperti itu gitu. Iya, bukan di bawah sadarnya dia pengen untuk selalu makin kurus gitu. Iya. Atau gimana? Dan yang udah aku baca juga dan kayak dilihat dari ada beberapa banyak pasien juga, misalkan kondisi-kondisi seperti ini tuh benar-benar mempengaruhi kehidupan mereka sampai mereka tuh nggak berfungsi gitu loh di kehidupan sehari-hari. Mereka misalkan contohnya, karena mereka merasa mereka jelek gitu ya, mereka akan terus merasa, oh gue diomongin nih sama orang, gitu kan. Karena dia merasa, dia insecure gitu, dia merasa dirinya jelek, dia merasa dirinya dijudge terus sama orang, diomongin, terus mereka pasti kerjanya juga nggak jadi nggak maksimal, mereka nggak mau masuk kerja, terus mereka sampai nggak mau keluar kamar gitu karena mereka merasa jelek. Itu pernah nggak sih kamu kayak aku soalnya dulu pernah sih kayak ngerasa aku lagi ngerasa jelek, aku nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang karena aku lagi jelek gitu. Kayak itu tuh bukan, it's not something that we want, of course. Kayak kita maunya kita cantik nggak sih? Kayak of course, mana ada orang yang mau terus-terusan melihat flaws-nya di diri dia sendiri setiap hari gitu, dan itu occupying their mind almost every day. Jadi bedain orang yang kayak ngerasa oh gue gendut nih, gue harus olahraga, gue harus diet terus. Nah ini tuh kalau BDD itu ada di otak mereka, preoccupying their mind itu setiap saat, mau dia mau lagi kerja dia mikirin itu, mau dia lagi ngapain dia mikirin itu. Jadi itu benar-benar mengganggu fungsi kehidupan mereka sehari-hari gitu. Itu membedakan BDD dan kenapa ini sangat penting gitu untuk diketahui. Jangan sampai kita malah ngejudge orang itu, jangan sampai kita cuman ada orang yang ngerasa dia tuh dia diet mulu, dia ngerasa gendut banget padahal orang udah kurus banget lah dibanding gue juga gendut gitu. Kan banyak orang yang kayak gitu. Kalau lo gendut, gue apa dong gitu kan? Iya, benar banget. Nggak bisa digituin. Karena kalau udah body dysmorphia itu dia beneran udah nggak bisa. They cannot see what you see, and that's not their fault. There's something wrong in their brain. Physically memang ada yang something wrong. Iya, masa brain ya. Iya, kita aja kalau kita udah ngerasa kayak gendutan banget, kita nggak mau gendut gitu kan. Kayak kalau misalkan kita udah ngeliat orang udah kurus, terus dia masih pengen usaha-usaha kurus dulu, terus merasa gendut gitu. It's not because mereka pengen kayak gitu, kan itu juga capek. Kita aja diet susah. Iya. Ya kan? Jadi harus tetap sih kita sebagai manusia harus empati juga sama orang. Kalau misalkan ada orang yang cerita sama kita, empati, listening gitu. Active listening is so important. Karena bahkan udah banyak riset juga yang membuktikan bahwa kita mendengarkan secara aktif itu lebih menolong daripada kita mencoba memberikan advice yang mungkin juga belum nggak benar gitu, nggak sesuai sama apa yang mereka harapkan gitu. Jadi sebenarnya mereka pengennya didengerin aja ya. Itu sebagai kita orang-orang di sekitar mereka itu
that's the thing that we can do. Itu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, mendengarkan, ada di samping mereka, terus just be there and kasih tahu ke mereka bahwa mau mereka berpikir tentang diri mereka seperti apapun, they are still loved. Kalau misalkan capek banget, kamu nggak perlu ngerasain ini sendirian loh. Ada loh ahli profesi yang bisa ngebantu kamu. Itu terus mungkin bisa kita kan nggak boleh self-diagnose ya. Tapi kan mereka tetap harus bisa mempelajari tuh apa yang mereka rasakan gitu. Bisa dikasih tahu juga ada yang namanya body dysmorphia. Mungkin mungkin ini yang kamu rasakan. Cuman kan kita nggak tahu. Nah untuk tahu kan kita butuh ahli profesional gitu. Dan ini kan suatu journey untuk mereka menjadi lebih baik gitu. Untuk mereka tidak merasakan seperti itu lagi. Gitu sih. Gimana caranya? Jadi tetap kita harus ada di sisi mereka gitu loh. On their side, bahwa kayak it's not me going against you, tapi ayo kita sama-sama, kita berdua punya goal yang sama, kita mau kamu sehat, kita mau kamu baik, kita mau kamu gak ngerasain kayak gini lagi gitu. Karena aku tahu pasti kamu capek, karena aku tahu pasti kamu juga gak pengen ngerasain ini terus setiap hari. Itu sih, jadi benar-benar approach-nya secara seperti itu, secara suportif. Oke, berarti kalau dari teman-temannya, lingkungan sekitarnya, what should we do adalah be there ya. Ada di sisi teman yang kira-kira yang kok kayaknya mengalami BDD itu ya. Terus it's okay and maybe it's a good thing kalau memang merasa temannya sudah butuh untuk konseling, tapi cara untuk mengasih tahu temannya ya, untuk memberitahu temannya bahwa maybe you need help, lu butuh bantuan atau enggak, tapi dengan cara-cara yang pelan-pelan ya tadi ya, secara suportif. Maka pertama apa sih yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang kayaknya sepertinya kok gue mengalami BDD ini nih. Langkah pertama awal banget yang paling memungkinkan untuk gue lakukan. Oke. I think pertama itu pikiran kita kan nggak bisa dikontrol ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah minimizing the triggers. Misalkan, biasanya itu trigger-trigger orang BDD itu setiap melihat kaca mereka obsesif banget gitu. Terus ngebandingin sama orang lain gitu. Itu mungkin bisa diminimalisir, misalkan kacanya nggak usah gede-gede gitu. Kurangi kaca lah di rumah gitu. Jadi itu mengurangi tendensi mereka untuk obses sama fisik mereka. Gitu ya. Terus yang kedua juga, tadi pertama minimizing the triggers, kedua be aware of what you're feeling is something that can be treated. Memang ini suatu hal yang susah sih, tapi tak ketahui bahwa this can get better gitu. Dan apa ya, kalau BDD itu memang suatu hal yang sulit, tapi tetap aja it's something that can be improved gitu loh. Kalau kita mau melakukannya. Jadi emang harus pelan-pelan, harus sabar karena kita nggak bisa merubah pikiran kita secara instan gitu ya. Dan jadi bukan one night job ya. Yeah, it's not something that can be done in an instant way. Gitu sih, jadi tetap harus bersabar juga, dan yang terakhir ya tetap harus approach ke ahli profesional. Okay friends, so that is all for this episode of Churchill. Kalau kamu mau curhat, boleh banget loh ke churchill.mengenaldiri@gmail.com. Nantikan episode Churchill selanjutnya ya. Bye friends!